Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang senior dan teman sejawat sekalian yang saya hormati. Perkenankan saya siang ini menyampaikan materi mengenai Important Triple Differential Diagnosis for Chest Pain. Saya Rafita Chandra dari RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Terima kasih kepada Panitia SCU untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Nyeri dada adalah salah satu keluhan yang paling sering dijumpai di instalasi gawat darurat. 5-20% kunjungan ke IGD dikarenakan karena keluhan nyeri dada. Meskipun keluhan ini relatif sering dijumpai, penentuan triase awal pasien dengan keluhan nyeri dada tetap tidak mudah. Riwayat pasien, pemeriksaan biomarker jantung pada saat pasien datang, dan hasil dari ECG seringkali tidak menunjukkan eh, dapat menunjukkan diagnosis yang meyakinkan dalam penentuan apakah pasien tersebut membutuhkan perawatan inap di rumah sakit atau pasien tersebut bisa dipulangkan dengan aman tanpa adanya morbiditas maupun mortalitas yang bermakna. Diperkirakan di Amerika Serikat lebih dari 9 juta pasien dengan SKA datang ke IGD setiap tahunnya, dengan biaya perawatan kesehatan terkait sebesar 13 sampai 15 miliar dolar. Slide berikut menunjukkan kriteria apakah nyeri dada pasien adalah tipikal angina atau bukan. Setelah menentukan klasifikasi nyeri dada pasien, selanjutnya kita tentukan pretest probability pasien tersebut apakah mild, moderate, atau high risk coronary artery disease. Berikut adalah diagnosis banding dari nyeri dada dan gejala yang umum untuk gejala umum yang muncul dan hasil pemeriksaan fisik. Pada emboli paru, pasien biasanya datang dengan nyeri dada pleuritik dengan sesak nafas dan bisa didapatkan adanya DVT atau deep vein thrombosis yang terjadi bersamaan dengan emboli paru. Hemoptisis jarang dijumpai, sering didapatkan takikardi dan takipno. Pada diseksi aorta, pasien sering menggambarkan nyeri dada seperti robekan yang menjalar di punggung hingga skapula. Pasien dapat menunjukkan defisit neurologis pada tingkat level dari robekan aorta, setinggi level dari robekan aorta. Didapatkan perbedaan tekan darah antara kedua ekstremitas dan juga bisa didapatkan pula murmur jantung yang baru saja terjadi. Pada perikarditis, pasien sering menggambarkan nyeri dada pada posisi yang dikaitkan dengan sesak, adanya pericardial friction rub, dan adanya peningkatan dari jugular venous pressure. Pada pneumotoraks, pasien sering mengalami nyeri dada pleuritik dengan sesak, saluran nafas kanan dan kiri tidak sama, adanya peningkatan JVP dan juga hipotensi. Pada pneumonia, pasien sering mengeluhkan nyeri dada dan batuk, menggigil, disertai dengan sesak nafas dan adanya ronhi dan penurunan suara nafas di lapang paru. Adanya ruptur esofagus, nyerinya retrosternal, epigastrik, terjadinya pelan-pelan disertai dengan muntah, nyerinya terasa tumpul, nyerinya bervariasi dan tidak spesifik. Tes diagnosis apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita lakukan ECG untuk membuat apakah ada memang temuan ECG yang spesifik seperti dengan gejala, dengan diagnosa yang akan kita buat. Bila terjadi infark miokard dapat terjadi ST elevasi, adanya aritmia atau disritmia, ada ECG spesifik untuk emboli paru, perikarditis akut, adanya iskemia non spesifik seperti ST depresi atau T inversi. Pada torak foto dapat membantu untuk mengidentifikasi penyebab dari nyeri dada. Misalnya didapatkan pelebaran mediastinum, bisa didapatkan pada aneurisma aorta, diseksi aorta, adanya cedera esofagus, adanya pneumonia dengan gambaran infiltrat, pneumotoraks, efusi pleura atau efusi perikat yang disebabkan oleh infeksi atau keganasan. Pada ekokardiografi dapat menunjukkan membantu untuk menentukan diagnosa seperti adanya efusi perikat atau tamponade jantung, serta dapat mengidentifikasi kelainan gerakan dinding saat gerakan dinding dari left ventricle saat pasien mengalami iskemia aktif. Tapi ECG tidak dapat menentukan proses tersebut akut atau kronis. Namun ECG dapat berguna dalam stratifikasi dan manajemen tata laksana risiko pada pasien. Dapat dilakukan pula stress test, tapi
tidak dapat dilakukan pada pasien dalam fase akut dan fase dalam critically ill, dapat dilakukan pada pasien dengan low atau intermediate risk factor, coronary artery disease dilakukan di rawat jalan. Teknologi yang terbaru yang digunakan adalah adanya CT angiografi koroner atau CCTA. Saat ini terbatas pada pasien pada risiko rendah dan risiko yang tinggi untuk mengevaluasi adanya penyakit pada arteri koroner, untuk mengetahui letak stenosis dan tingkat dari stenosis tersebut. Dan juga namun apabila pasien tersebut pada high risk, pasien tersebut dapat dilakukan rawat inap atau kateterisasi perkutan dan sekaligus langsung bisa dilakukan pemasangan stent. CCTA sangat bermanfaat pada pasien dengan low dan intermediate risk apabila memang tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit, pasien dapat dipulangkan dari IGD dengan segera. Berikut ini adalah algoritma yang disarankan untuk menggunakan triple rule out pada tiga penyakit yang menyebabkan yang mengancam jiwa pada pasien dengan nyeri dada, atau triple rule out CT pada penderita nyeri dada akut. Jadi penggunaan triple rule out pada pasien dengan nyeri dada akut dengan kecurigaan sindroma koroner akut, resiko rendah dan sedang, namun didapatkan juga kecurigaan adanya emboli paru akut. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus di Rumah Sakit Ibnu Sina Kabupaten Gresik penggunaan triple rule out CT pada pasien di IGD. Seorang wanita datang ke IGD 51 tahun dengan sesak nafas yang tiba-tiba hingga pasien terjatuh di kamar mandi. Sebulan yang lalu dia menderita patah tulang tibia dan dipasang gips oleh dokter ortopedi, lalu dia hanya berada di tempat tidur selama 1 bulan. Hingga pada suatu hari, itu dia turun dari tempat tidur untuk ke kamar mandi dan merasakan sesak nafas yang mendadak di kamar mandi. Hingga terjatuh di kamar mandi. Riwayat penyakit sebelumnya adalah diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan obesitas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan bengkak dan kemerahan dan rasa panas pada perabaan di paha kiri di atas gips dengan kecurigaan suatu DVT. ECG dicurigai suatu emboli paru dengan diagnosis banding sindroma koroner akut. Pemeriksaan laboratorium kardiak biomarker dalam batas normal dan pemeriksaan laboratorium yang lain dalam batas normal. Sedangkan pada pemeriksaan dedimer belum bisa dilakukan pada rumah sakit kami karena masih menunggu keesokan harinya harus dikirim ke laboratorium luar. Slide berikut menunjukkan hasil triple rule out pada pasien tersebut. Pada pemeriksaan ini didapatkan emboli paru bilateral. Pada pemeriksaan arteriografi koroner dalam batas normal. Ada 2 pendekatan untuk diagnosa nyeri dada menggunakan CT scan, yaitu dedicated coronary CT angiography dibandingkan dengan triple rule out CT. Pada dedicated coronary CT angiography hanya berfokus pada arteri koroner, sedangkan pada triple rule out CT dapat diartikan sebagai one stop shop untuk pemeriksaan arteri koroner. Apakah ada sindroma koroner akut, diseksi aorta, atau emboli paru. Pada SCCT Guideline of the Use of Coronary Computed Tomography untuk pasien dibandingkan penggunaan coronary CTA terhadap pelayanan standar didapatkan pengurangan waktu tinggal di IGD yaitu 8,6 jam dibanding 26,7 jam. Pengurangan waktu diagnosa yaitu 5,8 jam dibandingkan 21 jam. Peningkatan persentase pasien yang langsung dipulangkan yaitu 47% dibandingkan 12%. Didapatkan angka major adverse cardiac event yang lebih tinggi pada pelayanan standar dibandingkan dengan pasien yang menjalani coronary CTA. Penelitian Romicat 2 melaporkan biaya perawatan di rumah sakit yang kurang lebih sama yang dikeluarkan pada pasien dengan diagnosa menggunakan CT angiografi dan CT coronary angiografi dan standard of care. Berikut ini adalah gambar yang dihasilkan oleh pemeriksaan dedicated coronary CT angiografi. Gambar di sebelah kiri menunjukkan temuan emboli paru pada pemeriksaan triple rule out CT, sedangkan gambar di sebelah kanan menunjukkan gambaran diseksi aorta pada pemeriksaan triple rule out of CT. Halper melaporkan bahwa tujuan utama dari triple rule out CT dapat memberikan evaluasi penghematan biaya dari arteri koroner, aorta, arteri pulmonalis, struktur intratorak yang berdekatan terhadap pasien dengan nyeri dada akut.
triple rule out CT paling sesuai untuk pasien yang dinilai berisiko rendah hingga menengah untuk sindrom koroner akut, dan yang gejalanya mungkin juga disebabkan oleh kondisi patologis akut lain dari aorta atau arteri pulmonalis. Jika CT triple rule out di unit gawat darurat dapat difasilitasi, maka penegakan diagnosa akan lebih cepat, pemulangan yang lebih cepat dan aman dari pasien yang dinilai berisiko rendah hingga menengah dari coronary artery disease. Rutner melakukan penelitian dengan protokol triple rule out dari 36 dari 100 pasien karena peningkatan level D-dimer. Emboli paru ditemukan pada 5 pasien, efusi pleura dengan etiologi yang tidak diketahui pada 3 pasien, disfungsi ventrikal kanan yang berat dengan efusi perikard pada 1 pasien, dan karsinoma bronkial insidental didiagnosis pada 1 pasien. Didapatkan juga kontroversi penggunaan triple rule out CTA. Ayara melakukan meta-analisis, tujuannya adalah untuk membandingkan kualitas gambar, akurasi diagnosis, paparan radiasi, dan volume kontras dari CT triple rule out dengan modalitas diagnosis lain yang biasa digunakan, standar diagnosis yang biasa digunakan untuk mengevaluasi pasien dengan nyeri dada non-traumatik. Dikhususkan pada pemeriksaan koroner, emboli paru, dan juga diseksi aorta. Dibandingkan terhadap angiografi koroner invasif dan uji stres nuklir. Dari 11 studi yang melibatkan 3.539 pasien, 791 pasien dengan triple rule out dan 2.748 pasien dengan non-triple rule out pada 1 RCT dan 10 uji observasional. Didapatkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kualitas gambar antara triple rule out dan dedicated CTCA. Triple rule out memiliki perkiraan akurasi diagnosis untuk penyakit arteri koroner dengan sensitivitas 94,3%, spesifisitas 97,4%, positive likelihood 17,71%, dan negatif likelihood 0,08%. Triple rule out CT sangat akurat untuk mendeteksi penyakit arteri koroner, mengingat didapatkan prevalensi pulmonary emboli dan diseksi aorta yang rendah, yaitu kurang dari 1% dalam studi yang diserahkan dalam meta-analisa ini, dan adanya peningkatan paparan radiasi dan penggunaan kontras yang lebih besar. Direkomendasikan bahwa salah satu penelitian merekomendasikan bahwa tidak rutin untuk penggunaan triple rule out dalam diagnosis kondisi ini dibandingkan dengan CTCA. Tes ini memaparkan pasien pada dosis radiasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan angiografi koroner CT standar. Selain itu, emboli paru dan diseksi aorta jarang terjadi. Dalam satu rangkaian penelitian besar, lebih dari 2.000 pasien yang mengalami CT scan, tidak ada satupun diagnosis diseksi aorta yang dibuat. Dan pada mereka yang datang ke IGD dengan nyeri dada akut, gabungan diagnosa emboli paru dan diseksi aorta hanya berjumlah 0,2% dari diagnosis. Angiografi koroner melalui CT dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan lebih awal pada pasien yang mengalami nyeri dada akut dan telah ditetapkan pada Panduan National Institute for Health and Care Excellence untuk menegakkan diagnosa pada pasien dengan low pretest probability terhadap penyakit arteri koroner. CT triple rule out menghasilkan paparan radiasi pengionan lebih tinggi dengan manfaat klinis yang belum pasti. Teknik pencitraan tingkat lanjut sebaiknya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan bukan sebaliknya. Berikut ini adalah alasan dan juga perbedaan dedicated CCTA dibandingkan triple rule out CT. Pada dedicated CTCA hanya memeriksa arteri koroner. Dengan resolusi spasial arteri koroner yang lebih baik, jumlah radiasi, penggunaan kontras, dan waktu yang diperlukan untuk sekali pemeriksaan CT yang lebih kecil. Pada triple rule out CT dilakukan pemeriksaan pada arteri koroner, mencari emboli paru, dan diseksi aorta. Kekurangannya adalah resolusi spasial arteri koroner yang lebih rendah, sehingga gambar yang dihasilkan akan lebih kurang. Jumlah radiasi, penggunaan kontras, dan waktu yang diperlukan untuk sekali pemeriksaan CT yang lebih besar. Berikut ini adalah area pengambilan gambar yang di sebelah kiri adalah untuk pasien dedicated CCTA, di mana areanya lebih sempit sehingga menggunakan radiasi yang lebih kecil dibandingkan dengan pemeriksaan triple rule out CTA di sebelah kanan dengan area pengambilan lebih luas sehingga menggunakan dosis radiasi yang lebih besar. Slide berikut menunjukkan gambaran kontras perbandingan pemeriksaan CCTA dan triple rule out CCTA, di mana gambar sebelah kiri tampak ventrikel kanan yang tidak terlalu terang dibandingkan dengan
ventrikel kiri, sedangkan gambar sebelah kanan tampak enhancement ventrikel kiri dan kanan yang kurang lebih sama. Hal ini kurang menguntungkan untuk melihat gambaran arteri koroner. Arteri koroner akan kelihatan lebih jelas pada sisi TE, di mana pengisian ventrikel kanan lebih redup enhancement-nya dibandingkan ventrikel kiri. Gambaran berikut menunjukkan beda fase pengisian kontras pada pulmonary artery aorta, dan arteri koroner, di mana pengisian pulmonary artery sekitar 10-12 detik, sedangkan pengisian aorta dan arteri koroner sekitar 20-22 detik, sehingga didapatkan selisih 11 detik jeda waktu pengisian kedua pembuluh darah tersebut pada triple rule out CT. Diperlukan teknik injeksi kontras khusus dan timing yang tepat untuk menghasilkan gambar arteri pulmonalis, aorta, dan arteri koroner yang optimal, sehingga didapatkan hasil yang baik untuk diinterpretasi. Klikman melakukan penelitian triple rule out dengan high pitch perspektif triple rule out dan membatasi kilovolt hanya 80 sampai 110 mA. Dari penelitian ini ternyata mendapatkan hasil radiasi yang rata-rata hasil radiasi yang sangat kecil. Sehingga teknik ini sangat menjanjikan untuk digunakan sebagai teknik pemeriksaan triple rule out CT. Hanya 1,45 milisievert dosis rata-rata radiasi yang didapatkan pada pasien triple rule out CT menggunakan metode ini. Berikut ini adalah hasil gambar dari penelitian Klikman dengan high pitch prospective spiral triple rule out dengan hasil gambar yang cukup memuaskan sehingga dapat diinterpretasi dengan baik. Dengan perkembangan teknologi triple rule out, CTA juga dapat menganalisa komputer tomografi perfusion atau CTP pada otot jantung. Selain itu, baru-baru ini dapat pula ditentukan FFR atau fractional flow reserve arteri koroner melalui CT. Watt et al. Melaporkan angka kejadian emboli paru yang luput dari diagnosa menggunakan dedicated CCTA sebanyak 20%. Jadi hanya CCTA saja masih ada sekitar 20% pasien dengan emboli paru yang tidak terdiagnosa. Sebaiknya pada pasien-pasien seperti ini dapat digunakan triple rule out CT. Jadi apa yang harus kita lakukan? Secara umum penderita nyeri dada yang datang ke IGD bila memerlukan pemeriksaan CT harus disesuaikan dengan kemungkinan penyebab terkuat dari nyeri dada pasien tersebut. Apakah pasien tersebut mengalami sindroma koroner akut, maka pilihan diagnostik yang dapat digunakan adalah dedicated coronary CTA. Apabila pasien tersebut dicurigai mengalami emboli paru, digunakan CT pulmonary angiografi. Apabila hanya dengan emboli paru saja. Dan apabila pasien tersebut dicurigai hanya diseksi aorta saja, dapat melakukan protokol aortic dissection. Triple rule out CT sebaiknya dilakukan pada pasien dengan kecurigaan apabila terjadinya sindroma koroner akut dengan diagnosa banding terjadi emboli paru. Jadi sebagai kesimpulan, CTA koroner dan triple rule out CTA memungkinkan untuk penentuan diagnosa dan pemulangan yang lebih cepat dan aman dari IGD pada sebagian besar pasien yang mengalami nyeri dada akut dengan resiko rendah dan menengah terhadap sindroma koroner akut, dan pada saat yang sama dapat mengidentifikasi adanya stenosis, letak stenosis, dan derajat stenosis dari arteri koroner pasien tersebut. Sebaliknya, emboli paru dan diseksi aorta jarang terjadi. Triple rule out CT membuat pasien terpapar radiasi dengan dosis lebih tinggi daripada angiografi koroner CT standar. Namun dengan metode yang terbaru dan akan lebih disempurnakan, harapannya triple rule out CT memberikan dosis radiasi yang lebih rendah. Mengintegrasikan CCTA dalam algoritma perawatan standar untuk pemeriksaan pasien dengan nyeri dada akut dengan risiko rendah dan menengah untuk sindroma koroner akut dapat mengurangi jumlah pasien yang harus menjalani perawatan di rumah sakit sehingga pasien lebih nyaman, lebih tidak cemas, dan juga dapat mengurangi biaya perawatan yang harus keseluruhan biaya perawatan yang harus dikeluarkan oleh pasien maupun melalui jaminan sosial atau asuransi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.